Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Ramadan. Saya berasal dari Institut Pendidikan Indonesia dengan nomor induk 248820130020. Baik, di sini saya akan membahas mengenai feminisme dalam menganalisis karakterisasi tokoh Parkiem dalam novel Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG. Baik, lanjut ke pendahuluan. Karya sastra dapat didefinisikan sebagai produk kreasi intelektual yang memanfaatkan bahasa sebagai medium fundamentalnya. Secara intrinsik, teks sastra berfungsi sebagai artikulasi subjektif yang memuat pengalaman, pemikiran, emosi, gagasan, semangat, dan keyakinan penciptanya. Manifesti dari ungkapan personal ini kemudian dikonstruksi menjadi representasi kehidupan yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi dan membangkitkan kekaguman melalui tata bahasa dan narasi tertulis. Menurut Yunus, tahun 1986, melihat terkait sebenarnya sebuah sastra ialah dokumentasi sosiobudaya. Dengan demikian, karya sastra menjadi wadah efektif untuk merefleksikan beragam realitas eksistensial, mencakup nilai-nilai budaya, sosial, religius, politis, hingga feminisme, yang seluruhnya merepresentasikan realisme kehidupan di masyarakat. Hal tersebut pun sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lukas dalam Tuloli tahun 2000. Beranggapan bahwa novel ialah cerminan realitas yang lebih lengkap, lebih benar, lebih hidup, serta lebih dinamik. Penciptaan suatu karya sastra selalu berakar pada konteks sosiokultural yang melatarinya. Sebagai ilustrasi, diskrepensiasi dalam perspektif mengenai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki telah mendorong para sastrawan untuk menyuarakan kritik dan pandangan mereka. Salah satunya diekspresikan melalui medium novel. Baik, tadi adalah penjelasan mengenai karya sastra yang disatukan bersama kajian feminisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara rangkum mengenai feminisme tersebut. Feminisme didefinisikan sebagai gerakan yang bersifat multidimensi, mencakup aspek sosial, politik, dan ideologi, yang berpusat pada upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, menurut Khairunisa pada tahun 2004. Tujuan utama dari gerakan ini adalah mengeliminasi diskriminasi, ketidakadilan, dan segala bentuk kekerasan yang ditunjukkan kepada perempuan. Feminisme secara aktif memperjuangkan hak-hak yang setara bagi perempuan dalam seluruh spektrum kehidupan, meliputi dimensi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal tersebut dikemukakan oleh Bendar tahun 2019. Nah, selain itu, penting untuk dicatat bahwa feminisme merupakan spektrum pemikiran yang luas, terdiri dari berbagai aliran teoritis. Aliran-aliran ini seperti feminisme liberal, radikal, marxis, dan postkolonial. Masih ada feminisme yang lainnya juga. Memiliki pendekatan dan fokus analitis yang berbeda dalam upaya kolektif mereka mencapai kesetaraan gender. Penggunaan istilah feminisme mulai tercatat pada abad ke-17. Pada periode tersebut, ideologi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengartikulasikan kesadaran akan tentukan hak-hak demokrasi dan penolakan terhadap diskriminasi hak-hak fundamental yang dialami perempuan. Hal tersebut dikemukakan oleh Sofia tahun 2009. Baik, penelitian ini memiliki urgensi atau kepentingan yang signifikan karena berfokus pada novel Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG. Sebuah karya sastra Indonesia yang secara khas merepresentasikan kompleksitas eksistensi perempuan Jawa. Tokoh sentral yaitu Pariem berfungsi sebagai representasi multidimensional. Ia tidak hanya mencerminkan posisi perempuan dalam bingkai kultural Jawa, tetapi juga melambangkan dialektika antara perjuangan, kepasrahan, dan resistensi terhadap hegemoni struktur patriarki yang membatasi peran gender. Dari perspektif kajian feminisme ini, analisis terhadap novel menjadi krusial untuk menguji mekanisme konstruksi karakter perempuan oleh pengarang laki-laki, yaitu Linus Suryadi AG.
Secara spesifik, penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana representasi tersebut mengafirmasi atau justru mendekonstruksi stereotip gender yang dominan dalam masyarakat. Lebih lanjut, saya akan membahas mengenai karakter pengakuan pariem. Mengenai pariem ini. Berdasarkan analisis data yang terfokus pada peran tokoh perempuan dalam novel Pengakuan Pariem, karya Lino Suryadi AG. Baik, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan kunci mengenai isu-isu ketidakadilan gender. Hasil-hasil penelitian tersebut meliputi 3 aspek utama, yaitu yang pertama, respon terhadap konsep nrimo. Maksud dalam respon terhadap konsep nrimo yaitu perempuan Jawa ini selalu menerima takdir seperti itu. Ditemukan adanya pola peran tokoh perempuan dalam menghadapi dan merespon konsep kepasrahan atau nrimo yang mempengaruhi secara signifikan oleh status sosial mereka di lingkungan masyarakat. Yang kedua, manifestasi ketimpangan gender. Baik, diidentifikasikan adanya berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh perempuan. Bentuk-bentuk ketimpangan ini meliputi manifestasi stereotip, praktik subordinasi, dan proses marginalisasi. Yang terakhir atau yang ketiga, preservasi budaya patriarki. Ditemukan bahwa budaya patriarki masih mengakar kuat dan terrefleksikan dalam interaksi sosial dan struktur masyarakat yang digambarkan dalam novel tersebut. Saya akan membahas beberapa kutipan-kutipan yang menggambarkan marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan konsep nrimo. Selanjutnya, baik, saya di sini akan menyontohkan atau membacakan hasil analisis saya. Kutipan berupa konsep nrimo. Kutipannya seperti ini. Sungguh, saya belum paham benar, tapi biar sajalah, saya tak apa-apa. Saya pasrah saja. Kok saya lega-lila? Pengakuan Pariem, halaman 200. Kutipan tersebut menunjukkan adanya dualisme dalam interpretasi konsep nrimo. Meskipun secara kritis, nrimo dapat dipandang sebagai manifestasi dari ketidakberdayaan atau subordinasi. Nah, sikap ini juga memiliki dimensi positif, yaitu pencarian kedamaian atau inner peace dalam batin. Dalam konteks tokoh Pengakuan Pariem, sikap penerimaan terhadap keadaan hidup, meskipun penuh dengan tantangan dan kesulitan, berpotensi memberikan mekanisme coping yang menghasilkan suatu bentuk stabilitas dan ketenangan sosial dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, nrimo dapat dianalisis bukan hanya sebagai batasan, tetapi juga sebagai strategi untuk mencapai kesejahteraan subjektif atau kedamaian hati. Selanjutnya bentuk ketimpangan gender atau stereotip. Nah, saya di sini akan membacakan hasil analisis saya. Ada terdapat pada novel Pengakuan Pariem halaman 13. Bunyinya seperti ini nih. Ya, Pariem saya. Iem, panggilan sehari-harinya, saya pun tumbuh subur. Badan saya berkembang sesuai keinginan Bapak. Badan saya berkembang sesuai naluri alam. Sampai anak-anak muda Jogja menggoda, saya pun tambah besar dan sering rerasan. Saya bertubuh bintal, saya bertubuh tebal, tapi biarkan sajalah, saya tak apa-apa, kok saya lega-lila. Nah, kondisi Pariem tersebut sebagai tokoh perempuan dalam novel diinterpretasikan melalui kaitannya dengan nilai estetika dan kecantikan. Nah, penekanan pada atribut fisik, yaitu keindahan dan daya tarik, bertujuan agar Pariem layak dan menarik perhatian kaum laki-laki, yang diposisikan sebagai harapan pemenuhan ekspektasi kedua orang tuanya. Nah, fenomena ini secara jelas menunjukkan adanya diferensi gender atau gender differentiation, yang menempatkan perempuan pada kewajiban untuk selalu diasosiasikan dengan unsur-unsur visual yang indah guna meningkatkan daya tariknya. Perbedaan gender semacam ini dikategorikan sebagai stereotip
di mana perempuan secara sosial diasumsikan dan dituntut untuk melakukan upaya mempercantik diri sebagai bagian fundamental dari peran mereka. Ini merupakan bentuk objektifikasi yang membatasi nilai perempuan pada dimensi fisik semata. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah marginalisasi. Di sini saya akan membahas atau membacakan kutipan yang ada pada novel Pengakuan Pariem, halaman 25. Pada zaman sebelum G30 SPKI, bapak saya pemain ketoprak. Ulung Suwito nama kecilnya, Karso Suwito nama tuanya, Gonjing nama panggilannya, paguyuban ketoprak, bapak laris banget. Loh sering mengadakan pertunjukan dana dan amal sampai perleng buana. Bentar. Pada zaman sebelum G30 SPKI, bapak saya pemain ketoprak ulung. Suwito nama kecilnya. Tarso Suwito nama tuanya. Gonjing nama panggilannya. Paguyuban ketoprak, bapak laris banget. Loh sering mengadakan pertunjukan dana dan amal sampai perleng sebulan. Segala di kota-kota, kecamatan, dan kabupaten. Pengakuan Pariem halaman 25. Nah, kehidupan Pariem dan keluarganya mengalami disrupsi signifikan akibat perubahan sosial politik pasca peristiwa G30 SPKI. Sebelum peristiwa tersebut, keluarga Pariem memiliki mata pencaharian yang mapan dalam bidang kesenian Jawa. Namun penindasan terhadap kesenian Jawa setelah G30 SPKI menyebabkan hilangnya sumber penghidupan tersebut. Nah, alhasil konsekuensi langsung dari marginalisasi bidang kesenian ini adalah keputusan Pariem untuk mencari pekerjaan di luar ranah seni, yaitu dengan menjadi ART atau asisten rumah tangga, yakni pembantu di dalam Surya Mentraman, Yogyakarta, di bawah naungan Ndoro Kanjeng Cokro Sentono. Nah, pergeseran ini mengindikasi bahwa kesenian yang sebelumnya dihargai menjadi terpinggirkan atau marginalized, yang secara langsung memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi keluarga Pariem. Perubahan cepat ini tidak hanya menciptakan tantangan ekonomi, tetapi juga memicu kesulitan baru bagi tokoh perempuan Pariem dalam mengkonstruksikan identitas dan mencari makna hidup di tengah-tengah transformasi sosial yang radikal. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulannya terlebih dahulu. Baik, saya akan membacakan hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini. Hasil analisis data terhadap novel Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG menyimpulkan bahwa kehidupan tokoh sentral, Maria Magdalena Pariem atau Pariem, merupakan representasi dari perjuangan perempuan Jawa dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan gender, subordinasi, dan belenggu patriarki. Meskipun Pariem sering menunjukkan sikap kepasrahan atau nerimo terhadap nasibnya, narasi kehidupannya sesungguhnya mencerminkan proses berkelanjutan dalam pencarian identitas dan makna hidup di tengah tantangan yang kompleks. Secara keseluruhan, novel ini tidak hanya berfungsi sebagai cermin realitas sosial yang ada, tetapi juga bertindak sebagai kritik sastra terhadap struktur sosial yang secara inheren menindas perempuan. Melalui penggunaan pendekatan feminisme ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika relasi gender dan bagaimana konstruksi budaya mempengaruhi dan membentuk pengalaman individu, khususnya perempuan. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.